Halo teman-teman, jumpa lagi. Video kali ini saya ingin share resep bapau yang adonannya tidak perlu diuleni sampai kalis. Karena itu, untuk pembuatan bapau ini sama sekali tidak diperlukan mixer roti dan juga tidak menguras tenaga untuk membanting-banting adonannya. Tapi cukup kita campur saja bahannya semua sampai menyatu, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit saja. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, bapau ini benar-benar sangat empuk, berkulit, dan yang pasti empuknya ini lebih tahan lama dari resep bapau saya yang sebelumnya. Sebenarnya resep bapau ini terinspirasi oleh saya dari resep roti sobek tanpa ulen saya yang sebelumnya, di mana adonan roti tersebut juga tidak perlu diuleni dan bisa disimpan di kulkas. Nah, karena itu saya mencobanya membuatnya dengan versi bapau yang dikukus. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama-tama, campurkan ragi dengan air yang hangat-hangat kuku dan tambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir. Aduk dan sisihkan, tunggu sampai raginya mengembang. Nah, sementara di wadah lain kita campur semua bahan kering, yaitu tepung terigu, susu bubuk, garam, dan juga gula pasir. Aduk sampai semuanya merata. Untuk bahan cair, susu kita hangatkan, begitu pula dengan mentega putih kita cairkan. Kemudian, semua bahan cair ini kita masukkan ke dalam bahan yang kering. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa masukkan juga larutan ragi yang sudah mengembang itu, kita satukan semuanya. Teman-teman bisa aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata, atau kalaupun tidak, untuk lebih gampang kita bisa menggunakan tangan. Adonan ini memang lebih lembek dari adonan bapau pada umumnya dan juga lebih lengket di tangan. Tetapi teman-teman jangan khawatir, kita tetap mencampurnya sampai semua bahan ini tercampur rata. Jadi tidak perlu diuleni sampai lama-lama ya, apalagi mau sampai kalis. Jadi sama sekali nggak perlu, kurang lebih 5 menit saja kita bisa simpan adonan ini dan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, sementara itu bahan isi yaitu daging yang sudah kita tumis. Setelah dingin kita bulat-bulatkan, bisa kita isi dengan telur rebus di tengahnya supaya memudahkan pada saat kita mengisi bahan isi ini ke adonan bapau. Nah, adonan bapau yang sudah mengembang 2 kali lipat ini sekarang kita kempiskan, keluarkan udaranya, kemudian kita potong-potong. Setiap potongan kecil ini saya timbang seberat 70 gram. Dan dari satu resep bapau ini kita bisa dapatkan 16 buah potongan kecil. Setiap potongan bulatan kecil ini kita pulun-pulun supaya terbentuk permukaan yang halus dan licin. Lakukan sampai semuanya selesai dipulun. Nah, sekarang kita lanjut kepada pengisian bahan isi. Ambil 1 bulatan adonan, kemudian kita tipiskan. Bagian tengah dari bulatan adonan ini kita biarkan sengaja lebih tebal daripada pinggirannya. Setelah itu baru kita isi dengan bahan isian dan kita rapatkan. Rekatkan dengan baik supaya tidak terbuka saat pengukusan. Oh ya teman-teman, dari pengalaman saya selama ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya bapau kita bisa mengembang sempurna dan tidak menjadi keriput. Antara lain itu adalah jangan sampai overproofing. Juga perlu diperhatikan isian tumisan daging bapau itu harus juga kondisinya kering, jangan terlalu basah. Begitu juga dengan penggunaan ragi, teman-teman harus perhatikan tidak bisa terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan bapaunya menjadi tidak mulus. Karena terlalu banyak gas yang dihasilkan di dalam adonan.
Faktor lainnya itu juga pada saat pengukusan. Jadi teman-teman harus pastikan supaya bapau yang dikukus itu tidak kena tetes dari uap air dari kukusan. Selain itu, penggunaan api juga tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar, karena itu akan membuat bapaunya mengembang dengan sangat cepat. Tetapi ketika nanti bapaunya mau diangkat, sudah matang, menjadi keriput dan kempes kembali. Nah, setelah semua adonan terisi, kita istirahatkan lagi, simpan kurang lebih 15-20 menit tergantung suhu ruang sampai bapaunya siap untuk dikukus. Masak air sampai mendidih di panci kukusan, baru kemudian kita naikkan kukusan yang berisikan bapau. Penutup panci kukusan kita bungkus dengan menggunakan serbet. Oh ya, sedikit tips untuk teman-teman. Penutup panci ini kita jangan tutup terlalu rapat, tetapi kita beri celah sedikit supaya uap di dalam kukusan itu tidak terlalu panas, dan juga saat bapaunya matang, kita bukanya itu secara perlahan supaya bapaunya tidak menjadi keriput akibat kaget dengan perubahan suhu yang drastis. Nah, teman-teman bisa lihat hasil bapau ini betul-betul sangat bagus, tidak keriput dan juga sangat empuk, dan yang terpenting buatnya itu juga sangat mudah karena kita tidak perlu uleni dan tidak perlu menggunakan mesin roti. Tidak bisa dipungkiri, dalam dunia baking dan cooking itu diperlukan kesabaran dan perlu melibatkan hati di dalam setiap pembuatannya. Karena mood yang baik itu juga sangat berpengaruh untuk hasil yang akan kita dapatkan. Selain daripada itu, jam terbang dan pengalaman itu juga merupakan kunci kesuksesan dari kita. Jadi jangan berhenti berlatih, jangan cepat putus asa, giatlah untuk selalu belajar supaya kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan sharing resep saya ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe di YouTube channel saya. Terima kasih.